Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Sabili Farhan, NIM 20522013. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul COVID-19 versus Millennials Generation. Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu pada awal tahun 2020 muncul wabah penyakit yang disebut virus corona atau COVID-19. Yang penyebarannya tergolong sangat cepat setiap harinya. Bahkan sejak Januari 2020, WHO telah menetapkan status darurat global terkait dengan virus ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan atau membuat kebijakan yaitu menggunakan masker dan menetapkan physical distancing atau menjaga jarak. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memahami apa itu COVID-19 dan apa yang terjadi jika kita telah terinfeksi dari virus tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui atau sudah paham tentang COVID-19 ini dan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, apakah masyarakat tersebut sudah menjalankannya atau belum. Dan tujuannya yaitu apakah masyarakat itu sudah sadar, peduli dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terutama sasaran yang saya tuju yaitu remaja atau generasi milenial. Kenapa remaja atau generasi milenial? Karena remaja sendiri yang akan menjadi penerus bangsa kita di masa depan. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu metode survei. Metode survei ini dilakukan dengan kuesioner dan menggunakan media Google Form. Kuesioner kali ini telah diisi oleh 58 responden yang berumur 17 hingga 24 tahun yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Rata-rata yang mengisi kuesioner itu ini berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar. Kuesioner ini dilakukan selama 1 minggu dan terdapat 3 aspek dalam pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner kali ini. Yaitu aspek yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek aksi. Indikator penelitian kali ini yaitu ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dan pada aspek aksi yaitu ada tidak pernah, kadang-kadang, dan selalu. Bisa dilihat seperti ada tabel di sini. Tabel ini adalah jumlah masyarakat di Kota Cirebon karena saya sendiri akan meneliti atau melakukan survei di wilayah Cirebon. Ini adalah jumlah penduduk Kota Cirebon. Dan diagram di sini adalah jumlah data COVID-19 di Kota Cirebon yang digolongkan berdasarkan kelompok umur. Dan yang bawahnya itu ada diagram data COVID-19 Kota Cirebon berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat di sini rata-rata ada 2.304 orang laki-laki yang terinfeksi COVID-19. Maksud saya perempuan, 2.304 perempuan. Dan ada 2.195 laki-laki yang terinfeksi COVID-19. Bisa dilihat ini adalah hasil keseluruhan survei yang telah saya lakukan dengan 58 responden.
Dan ini adalah hasil data yang sudah saya olah dari aspek pengetahuan. Bisa dilihat di sini, rata-rata atau paling banyak responden saya menjawab sangat setuju, yaitu dengan 64%, dan tidak setuju hanya 2% saja. Jadi bisa disimpulkan, masyarakat Kota Cirebon itu sudah tahu apa itu COVID-19 secara pengetahuannya. Selanjutnya, ada diagram dari aspek sikap. Bisa dilihat di sini, yang menjawab sangat setuju itu ada 39%. Lagi-lagi ini lebih banyak di antara yang lainnya. Dan hanya 3% saja yang menjawab tidak setuju. Jadi bisa disimpulkan, masyarakat Kota Cirebon ini sudah tahu sikap apa yang dilakukan terhadap pandemi virus corona ini. Selanjutnya ada diagram aspek aksi. Bisa dilihat, yang menjawab selalu itu ada 59%, atau hampir lebih dari setengah responden menjawab selalu. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kota Cirebon itu sudah tahu tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Jadi kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 58 orang yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 42 perempuan dan 16 orang laki-laki. Kuesioner ini diisi sebagian besar remaja yang berusia 18 hingga 20 tahun, dan rata-rata diisi oleh pelajar dan mahasiswa wilayah Cirebon. Dari survei ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Cirebon rata-rata sudah mengetahui dan paham tentang pandemi dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika sedang masa pandemi kali ini. Karena dalam survei rata-rata responden menjawab setuju ketika ditanya perihal protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah referensi yang saya ambil ketika membuat laporan. Mohon maaf, ketika membuat PowerPoint. Yaitu dari BPS, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, dan dari CNBC Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.